Aku lagi berusaha memperbaiki masalah. Kamu ngapain? Lari ke perempuan lain. Tampar kamu! Bisa. Tampar. Tampar, Mas, tampar! Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, baru-baru ini rilis sebuah film Indonesia yang berjudul Noktah Merah Perkawinan. Nah, sekarang sudah bergabung dengan kita Sobat BB69 yang terdiri dari berbagai generasi. Dari yang termuda sampai yang tertidak muda lagi. Aduh. Kayaknya itu yang terakhir itu kayaknya emang mengakui diri sendiri apa gimana? Iya, gue gak ngerti deh siapa yang tidak termuda lagi tuh siapa maksudnya. Kayaknya itu Nah, terakhir. Yang boleh dikenal. daripada kita buang-buang waktu dan dengan hormat, saya akan menyambut dahulu istilahnya mereka atau sosok yang paling tidak muda di sini. Aduh. Karena yang sebenarnya itu sedang dalam perjalanan, jadi ya kita hibahkan kepada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami sebagai sosok yang paling tidak muda? Hey. Kok gak ada, sekarang openingnya udah gak hey lagi ya, BB69 ya? Oh, Biasanya tetap dong. openingnya hey Oh, lagi. udah ganti ya? Oke. Oh. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Ambar. Oh enggak, bukan. Saya Ami. Sehat Mbak Ami? Rambang. Sehat Mas Setiawan. Udah lama ya, Sudah nggak lama. posting di sini ya. Nggak posting, nggak nge-podcast di sini ya. Enggak ngerecokin di podcast saya sebenarnya. Apa kabar BB69? Sehat? Sehat, cuman banyak sarang laba-labanya saja. Podcast saya tidak terurus. Iya. Coba tolong disapu ya podcastnya ya. Siap. Nah, yang kedua ada sosok mbak-mbak. Mbak-mbak. Langsung nengok. Mbak setengah baya. Mbak-mbak setengah bahaya. Ini pelakor ya, ini pelakor ya, ini pelakor ya, pelakor ya. Oke. Ya, itu Yulinar itu Yulinar itu. Yulinar Goldiamsyah. Kan ininya AG nih kan ininya tuh AG tuh AG kan nih. Ada Goldiamsyah. Ya, udah di announce tuh, udah dikenalin semuanya tuh. Saya Bagas sebenarnya. Maunya Bagas tapi nggak cocok gitu ya. Nggak cocok benar. Oke, sehat Mas Suka ya. Sehat harusnya ya. Harusnya ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah anak hilang. Waduh. Ya akhirnya sudah kembali ke Batam. Waduh. Gimana Mas? Mas sudah sehat? Ya, sehat. Ridho Priambodo. Tadi kan Ambar, Yulinar, saya Ridho Priambodo. Ridho Priambodo. Ini sebelahnya ini siapa ya? Saya nggak tahu nih siapa ya. Ini Bagas atau siapa ya? Bener. Oh, Kartika. Iya. Kartika. Oke. Nah, nokta merah perkawinan. Perkawinannya bukan pernikahan ya, perkawinan. Oke. Nokta merah perkawinan disutradarai oleh Sabrina Rochelle Kalengiev. Terus habis itu diperani oleh Marsha Timothy, Oka Antara, dan Sheila Dara Aisyah. Nah, Mbak Ami sebelumnya itu udah pernah nonton sinetronnya belum sih? Sinetronnya tuh saya belum lahir sih Mas. Belum lahir? Oh, masa? Ini proses, maaf, saya ralat pertanyaan. Mbak Mi, sebagai yang paling tidak muda di sini, gimana pengalamannya sewaktu nonton sinetron waktu itu? Nonton. Saya bangga hidup di tahun itu. Saya bangga pernah menonton sinetron itu. Sinetron yang pada saat itu merupakan salah satu sinetron unggulan di Indosiar yang selalu dinantikan di setiap minggunya karena kita menantikan Mas Gilang Cok Simbara. Ambar. Oh, salah. Iya, waktu itu Cok Simbara itulah pokoknya lah gitu. Kan ada Cok Simbara, ada Ayu Asari, ada lupa
Tedisha, ada si Beriana, terus ada ya ada Kiki Fatmala. banyak deh pokoknya. Jadi itu emang dulu tuh memang salah satu sinetron unggulan pada saat itu sih. Berkesan waktu itu. Karena dulu masih sering nonton itu sih berkesan ya. Lumayan selalu nungguin buat episode berikutnya sih. Nah, terus waktu itu pas dibilang ini pengen dibuat filmnya, malah diangkat di layar lebar. Sebenarnya itu merasa bahagia atau aduh ngapain sih diangkat nih, padahal ini kan sinetron favorit saya istilahnya, atau sinetron yang The Legend. Lebih ke penasaran sih, kan diadaptasi ke tahun sekarang gitu kan. Terus kan dengan jargonnya yang dulu adalah jargon terkenalnya itu kan yang tampar mas tampar itu kan dulu maaf jargonnya kurang mendalam nih. Gimana ini jargonnya? Kalau jargon itu harus silakan gitu. dengan waktu. Apa perlu bantuan Mas Aska? Waduh. Udah diem lagi nggak pengen gimmick. Mas, sabar aku Mas. Oh enggak gitu ya, gitulah intinya gitu Mas. Saya kan bukan artis sinetron ya. Mas. Tampar aku Mas. Tampar. Ya gitu lah Tampar pokoknya. pisang. Oh iya boleh. Iya, jadi karena jargon itulah yang maksudnya yang ketika ada berita kalau akan difilmkan, penasarannya bakal dibawa kayak gimana si jargon itu di tahun sekarang gitu, karena kan udah pasti akan berbeda dan pasti feel-nya juga akan berbeda. Terus dengan pemain-pemain yang sekarang tuh pengen tahu sih apakah akan nyamai kayak sinetronnya atau ya punya ceritanya sendiri karena menyesuaikan dengan zaman sekarang. Itu sih lebih ke penasaran aja sih Mas. Oke, lebih ke penasaran ya. Tapi maksudnya nggak menentang ya, dalam arti nggak menentang ini ngapain dibuat-buat ya? Nggak sih, karena saya orang yang sangat pro atas remake atau adaptasi atau apapun itulah, karena saya yakin sih suatu karya seni kalau dibuat remake-nya berarti karya seni yang awalnya itu berarti bagus gitu, jadi sehingga ingin dibuat ulang untuk mengambil kesuksesan dari yang pertamanya gitu sih. Kalau saya sih selalu berpikiran kayak gitu sih, nggak pernah menentang untuk hal-hal yang seperti itu. Oke. Nah, kita langsung ke yang agak muda dan paling muda nih. Nah, kalian dua-duanya belum lahir ya pas waktu sinetron ini rilis ya? Mas Aska? Udah Umur berapa Aska? Waktu itu umur 2 dikasih nonton. Apa gimana? Itu tahun berapa sih Mas anyway? 96 ya? 96 ya? Udah dulu. Itu tuh belum tuh. Berapa? Kali belum. Ridho belum lahir. Aska waktu itu sempat nonton nggak? Nonton colong-colongan ya, dan nggak ngerti esensi cerita sebenarnya. Jadi kayak zaman kecil kan kalau nonton TV kan ya kayak disogok aja kan. Kita nggak pegang remote, terus mungkin kayak ada ibu-ibu atau ada pembantu gitu nonton, ya udah kita ikut nonton aja gitu. Terus nggak ngerti ceritanya, tampar-tamparan atau bentak-bentakan doang gitu. Jadi nggak ngerti tuh esensi pelakor itu apa. Makanya Nota Merah Perkawinan tuh kayak di OG-nya pelakor gitu kalau nggak salah ya. Ternyata ada ya, bapak itu punya orang lain gitu kayak gitu tuh ternyata ada tuh investasi di awal pikiran ini gitu. Pas di sekolah namparin nggak? Apa minta tampar aku Bu, tampar. Enggak juga sih, tapi nakalnya mungkin ya. Nakalnya imajinasinya beda ya. Nakalnya Bagas sih, ada sih. Nakalnya Bagas. Kayaknya Ridho juga nakal banget tuh kayaknya dia mungkin dia udah bunuh dokter kalau gurunya kali ya. Wow. Atau mungkin gurunya rambutnya panjang tuh Ridho yang motong atau guru. Itu tuh gosipnya jangan dikesebarin dong. Malu sih. Iya loh. Oh nggak apa-apa Do, itu nanti buat gimmick lo Saranjana nanti Do. Ya gue gak kepikiran marketingnya ya. Gue gak kepikiran marketing. Iya benar. Marketingnya ini aja waktu itu sempat kehilangan kesadaran, tiba-tiba kok udah ada di Batam gitu. Waduh. Jadi marketingnya enakannya itu adalah
tiba-tiba saya udah di GI nyari martabak ketemu Mas Edo. Nah itu tuh. Tiba-tiba Tiba-tiba gitu. Jadi ada Iya. apa? Ada blank memory ya. blank memory tiba-tiba udah di samping GI nyari martabak nih. Nah, Mas Rido, Mas Rido kan belum pernah menyaksikan. Terus belum pernah, iya sinetronnya kan pastilah karena masih terlalu muda sih. Betul, iya. Nah, apa yang membuat Mas Rido menonton film Nokta Merah ini? Karena nama sutradaranya tuh Sabrina Rochelle Kalani gitu. Sabrina itu kan anak emasnya Visinema ya. Dia itu dari dulu selalu bikin sesuatu buat Visinema, dan setiap kali gue ngeliat karyanya dia itu di Visinema, gue tuh nganggep dia kayak ini tuh Wes Anderson Indonesia, karena apapun yang dia buat di sana mulai dari Terang Tampan, Awal dan Akhir, itu dia sempat bikin apa ya, serius untuk kids buat Visinema, itu Wes Anderson banget gaya. Jadi kayak wah Sabrina ini kayaknya bisa nih jadi Wes Anderson Indonesia. Tiba-tiba Sabrina terapi gitu, terus bikin film Nokta Merah Perkawinan yang ternyata ceritanya pelakor gitu kayak orang yang biasanya bikin filmnya cheerful, colorful gitu, terus tiba-tiba bikin soal pelakor-pelakoran. Dan poster pertamanya itu kan yang ini apa, Oka Antara sama Marsha Timothy kan berdua, dan itu warnanya nggak ada cheerful-cheerfulnya sama sekali, warnanya itu pudar banget, itu kayak Sabrina bikin begini kan gitu. Trailernya rilis kayak Sabrina bikin begini gitu, jadi kayak penasaran gitu loh. Mbak Sabrina yang biasanya colorful banget, yang kayak Wes Anderson banget lah gitu gayanya, tiba-tiba bikin film pelakor-pelakoran dan melodrama banget ya. Kita lihat apakah cocok apa enggak gitu loh. Kayak gitu sih yang penasaran karena sutradaranya gitu. Karena ya random juga sih tiba-tiba rapi film di antara banyak sutradara terus milih Sabrina gitu di antara yang lain gitu. Kenapa kepikiran gitu? Karena kan dia anak emasnya Visinema banget gitu. Dan udah sering banget main muncul-muncul di film Visinema gitu. Ya kenapa dia gitu? Makanya jadi penasaran. Itu sih yang bikin ini. Kenapa Mbak Sabrina bukan seorang Rido yang menyutradarai gitu ya? Wah, nggak gitu dong, nggak gitu dong. Oke, karena dari sosok Mbak Sabrina yang membuat saya penasaran karena Mas Rido itu menonton trailer ini, dan ini berbeda dari film-film sebelumnya ya, kita bilangnya Iya, seperti itu ya. betul. Oke. Tapi nggak takut dengan istilahnya dengan ya tadi itu. Ini kan Nokta Merah Perkawinan. Sedangkan Mas Rido kan istilahnya masih terlalu muda untuk masuk ke permasalahan ini, istilahnya seperti itu. Sebenarnya bukan takut ke situ ya, takut nggak terlalu memahami. Kalau soal pelakornya oke, kalau pelakor kan ya banyak ya, nggak di pernikahan orang macam juga pelakor banyak yang takutnya itu adalah ketika nontonnya nggak paham ngomongin apa gitu loh, karena kan tidak relate gitu loh. Tapi ya itu awalnya mikir kayak karena kan udah baca reviewnya, orang juga pada bilang apa ini tuh ngomongin soal married life-nya kan benar-benar serius, well research gitu kan, kayak apakah saya bisa memahaminya gitu. Ya, itu sih sebenarnya ketakutan utama sebelum nonton itu sih lebih ke situ daripada takut kalau nggak paham dari sinetronnya gitu sih. Oke, jadi justru itu masih kan lebih nggak, maksudnya lebih ketakutannya itu nggak paham terhadap misalnya permasalahan yang diangkat atau disajikan gitu ya. Iya, betul. Apakah Mas Aska mengalami hal yang sama? Wah. Karena apa? Apa yang dialami? Ketakutannya. Dalam arti keraguan untuk menontonnya ini, apakah ada keraguan karena aduh ini kok film ini kayak kurang relate banget nih sama kehidupan saya, atau gimana, atau sebaliknya ingin ini karena nggak relate jadi saya pengen nonton nih, jadi buat tahu nih. Sebenarnya film ini nggak bisa dibilang kayak reboot cerita lama yang dibuat di versi sinetron ya. Jadi ini sinetronnya udah dari tahun 96, ini udah tahun 2022, udah jauh banget generasinya, udah 2 kali lintas generasi gitulah, per 10 tahun udah 10 tahun lagi gitu. Jadi bisa dibilang nih, anggap aja kita menonton sebuah cerita baru tentang pernikahan yang mungkin orang-orang lagi ngetrennya nonton pelakor-pelakoran. Ya udah mereka hadirkanlah, si Rapi Film ini menghadirkan cerita tentang pernikahan yang lagi goyah gitu, karena intrik-intriknya gitu. Jadi nggak perlu orang nyambung nggak sih sama sinetronnya, kita perlu tahu nggak sih, nggak perlu sebenarnya. Anggap aja kalian nonton suatu cerita baru tentang pernikahan gitu. Bahkan kalau mungkin kalian nonton di Netflix ada Marriage Story, justru kalian akan ngerasa mirip nggak sih sama Marriage Story, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ditanyain mirip nggak sih sama sinetronnya, itu beda banget sih
mungkin hanya nama-nama yang sama karakternya, sama nama anaknya, ada 2 karakter anaknya itu yang bisa dibilang kalau orang yang nonton versi sinetronnya akan ngerasa ini fan service buat mereka gitu. Seneng ngelihatnya, wah ini tontonan kita waktu lagi setrika zaman kecil nih, waktu ngebabu zaman dulu nih gitu. Ditontonin lah cerita ini. Kayak terngiang-ngiang masa lalu gitu. Tapi kalau yang sekarang masih umur 17-an baru nonton atau umur 23-an kepengen nonton karena wah pengen nikah nih, tapi belajar dulu ah. Ya nonton Noktah Merah Perkawinan bisa jadi salah satu kuliah umumnya lah ya tentang pernikahan. Itu sih menurutku. Jadi tetap akan merasa nikmat gitu menurutku loh ya. Apakah Mas Aska merasa ini perkuliahan untuk pernikahan? Oh, bisa jadi Hmm. karena banyak karakter-karakter yang akan ngerasa itu dekat kok gitu, bukan karakter yang dreamy. Kalau misalkan tadi ngomong Sabrina Rochella tuh bikin film terlalu tampan gitu. Ketika ada Oh. Pulin, ada Ibu Kumisan gitu tuh kan terlalu dreamy, terlalu halu banget gitu keluarganya, Ya. universe-nya gitu. Hmm. Sedangkan di Noktah Merah Perkawinan ya udah Sabrina ngebikin film cerita yang dekat-dekat aja gitu. Bisa jadi itu orang tua kalian, bisa jadi itu tetangga kalian gitu. Bisa jadi kalian sedang di fase kalian adalah Bapak Gilang dan Ibu Amber. Itu tuh sangat-sangat dekat sekali. Ketika nonton kayak refleksi gitu. Refleksi bukan pijat ya, Oh, keren. merefleksikan diri gitu. Kayak Keren. oh gini ya ternyata pacaran, oh gini ternyata kalau nikah tuh gini, udah punya anak 2, udah 11 tahun pernikahan tuh rasanya gini ya gitu. Bisa jadi pulang dengan pegangan tangan dengan pasangannya, terus kita jangan gini ya, atau bisa jadi setelah itu langsung kamu punya pelakor nggak, ngomong aja dari sekarang, ayo berantem, tampar-tamparan, ayo, itu bisa jadi kan impactnya bisa macam-macam gitu. Yang kurasa Nokta Merah Perkawinan sih impactful-nya bakalan gede gitu untuk pernikahan di Indonesia. Dan ternyata dari tahun 96 sampai tahun 2022 ya masih aja ya permasalahan ini tetap ada. Masih kayaknya udah culture ya, culture-nya orang sini ya. Iya, itu Dikit-dikit ini Udah sih budaya everlasting gitu. ini sih isu. Kalau misalnya kita ke UNESCO tuh daftarin budaya tuh pelakor bisa masuk gitu kayak. Nah, tuh. Daftar warisan budaya Iya. pelakor bisa masuk gitu. Itu isu yang sampai kapanpun kayaknya bakal ada sih. Bakal ada. Maksudnya dan gak cuma di Indonesia aja, dimanapun yang namanya Cuman namanya isu aja pelakor beda. tuh akan ada. Namanya aja mungkin kalau di Betul. barat baratin kan. Salah namanya. Gimana Mbak Ami? Menurut Mbak Ami, maksudnya kenapa nih? Kenapa? Kok kayak agak emosi nih mengenai isu ini? Wow. Enggak, Ada. maksud saya kalau ada yang ingin disampaikan, nggak apa-apa, ini di podcast saya bebas kok, bebas. Podcast saya Gak ini ada isu apa. walaupun ini podcast mengenai film itu kita masih terbuka kok. Yang penting masih berhubungan mungkin seperti itu. Nggak ada yang harus dicurhatin masalah pelakor sih, cuman memang betul kata Aska. Apa namanya film Nokta Merah Perkawinan ini nggak apa ya, kalau mau nyamain kayak sinetronnya sih ya udah aja lah gitu. Itu kan ketika zaman dahulu kala tahun 96, yang sekarang kan beda lagi gitu. Tapi kalau masalah isu pelakor itu ya memang sampai kapanpun akan selalu ada dan akan selalu menjadi tontonan yang menarik buat penonton Indonesia gitu. Jadi ya mungkin di sini yang pengen diangkat sama Sabrina tuh itu pelakor tapi dengan versi yang berbeda gitu sih, dengan cara yang berbeda. Tapi udah boleh masuk ke cerita belum sih ini? Maksudnya Udah, langsung aja. Gue sih nggak setuju soalnya kalau si Yulinar dibilang pelakor sih sebenarnya. Soalnya tapi kalau nggak disebut pelakor, marketingnya nggak jalan, Mbak. Iya betul, itu dia. Makanya kan di sini kan terkesannya kalau si Yulinar itu pelakor kan, dan ketika kita nonton pun waktu awal kita nonton bersama pun semua orang emosi. Ya. Wah, emosi langsung nge-freeze. Minta ditabrak. Waduh, ini emosinya ada tingkat tinggi gitu. Mbak Ami langsung nge-freeze. Yang udah bukan marah-marah lagi gitu, emosi locking dong, wah gila. Mbak Ami aman, Mbak Ami. Kalau ngomongin pelakor gue iya langsung nge-freeze Mbak Ami. Aman ya. Waduh, ini ternyata pelakor. Enggak, maksudnya ternyata ngomongin pelakor itu sama kayak kita ngomongin horor ya. Kalau horor itu kita sering nge-freeze dan kayak ini. Aduh. Bukankah pelakor itu memang horor ya? Horor itu creature horor yang paling nyata dan paling bisa iya. Selain hari ini itu juga paling nyata tuh.
Masuk ke creature features ya. Oke, Mbak Mi sudah aman suaranya? Ya, aku udah aman belum sini? Udah aman Belum, belum nih? belum. Nah, sekarang udah aman. Bentar, Oke. bentar. Coba Ini ambil udah aman ya. ambil nafas dulu, ambil nafas dulu sebelum ke freeze. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi kalau menurutku kalau menurutku di sini posisinya Yulinar sih sebenarnya bukan sebagai pelakor sih. Cuman ya mungkin kalau itu tidak diangkat, orang tidak akan sepenasaran itu buat nonton gitu. Jadi ya akhirnya dia diangkat sebagai pelakor gitu. Tapi kalau misalnya kita nonton dan nanti mungkin teman-teman nonton, kalau setuju sama saya sih Yulinar ini sebenarnya bukan pelakor karena dia belum sempat mengambil laki orang. Jadi dia bukan Belum pelakor. sempat. Gitu. Belum sempat. Berarti sebenarnya belum sempat mengambil. Okay. Betul. Karena kan dia belum sempat mengambil laki orang. Which is pelakor itu kan artinya apa? Pengambil laki orang, perebut laki orang, whatever it is gitu kan. Cuman kan karena dia belum sempat, jadi bukan pelakor sebenarnya. Tapi ya udah. Tapi disempatin gitu. Iya. Tapi kalau nggak dipakai kata pelakornya, marketingnya nggak jalan. Bingung tentang marketingnya mau ngomongin apa nih? Nah itu dia. Karena kalau misalnya cuman betul, karena kalau cuman bilang ini masalah pernikahan, ini tentang suatu pernikahan, ini tentang suatu hubungan pernikahan, orang akan bilang lah, terus ngapain, terus apa, maksudnya ada apa, noktahnya tuh apa di pernikahan itu, noktahnya tuh apa gitu kan. Makanya kenapa diangkat sosok Yulinar ini disebut-sebut sebagai pelakor gitu. Oke, nokta biru sekarang ya, bukan nokta merah ya, karena Mbak Mi pakai baju biru. Ya, nokta kuning juga boleh karena kemarin. Gimana, Mas Aska, setuju gak? 4x4 16, sempat tidak sempat, pelakor tetaplah harus digilas. Nah, gimana nih? Ini kan katanya kan levelnya ini belum sempat. Ini selalu begini ini. Ya, ini selalu begini. Aku sama Aska tuh untuk nokta merah tuh selalu berseberangan kita. Silahkan Aska. Oke. Saya sama Rido sebagai pendengar aja. Ya, kita mendengar. Review film Nokta Merah atau mau nge-review tentang konsep pelakor itu panjang banget itu, bakalan jadi 12 SKS masalahnya gitu. Silakan diungkapkan saja. 12 SKS apa-apa. Orang kuliah sehari 8 SKS bisa kok aman. Emang cara penceritaannya memang benar. Kalau nggak pakai nama pelakor, bukan marketingnya nggak jalan. Kalau pakai nama pelakor, nggak terlalu pelakor juga sebenarnya si karakter Yulinar ini gitu. Tapi gimana ceritanya, kuat iman atau enggak nih si Gilang Priambodonya gitu menghadapi godaan manusia gitu. Ada yang lebih muda, ada yang presence-nya kayaknya lebih istriable daripada istri asli ya, kayak gitu-gitu. Walaupun dia nggak sempat untuk mencium atau apa, tapi ada mulut-mulut iblisnya tuh keluar gitu loh, kayak cuacanya cocok tapi orangnya juga cocok. Itu hal-hal yang sesuatu bentuk bibit-bibit pelakor, bibit-bibit serong itu udah ada gitu ya. Itu persepsi sih ya, itu emang antara cowoknya yang emang nggak puas sama istrinya atau ya si pelakornya yang selalu jadi korban tersangka di dunia pelakor-pelakoran. Tuh pelakor adalah tersangka utama, padahal belum tentu gitu. Si Gilangnya ini juga ya itulah ya, si black hole itu ya, nggak mau ngomong kasar gitu, black hole aja gitu. Jangan marah-marah dong, ini pengalaman pribadi apa gimana sih? Aku marah-marah banget ya. Persepsi. Ini soalnya kalau urusan pelakor Aska agak sensitif. Iya. Kamu jadi di sisi Ambarnya atau Yulinarnya atau Gilang ini? Nah kalau itu aku bisa ambil dari sudut pandang anak pertamanya gitu. Saya sebagai korban dari anaknya gitu. Jadi bukan dari sisi itunya. Walaupun belakangan ini ada cerita-cerita itu, tapi ya sudahlah ya. Jadi abaikan. Jadi ada hal-hal yang ceritanya akan terasa sangat dekat gitu. Dan bahkan orang yang belum nikah kayak aku tuh juga ngerasa, lah ini mah ceritanya juga ngeselin ya, walaupun aku belum nikah. Jadi ada ngerasa, wow, sungguh mewakili, dan aku ngerasa bener juga, ada kata-kata bener juganya itu loh yang bahaya gitu. Bener juga apa? Mau nikah nggak? Habis nonton itu, habis itu mau nikah nggak? Ya enggak lah, hidup child free. Oke, keren. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tonton Persepsi di bioskop online.
Bisa ketemu ya. Karena Ah, persepsi Itu dari semuanya. tadi itu, karena Aska dari tadi ngomong persepsi. Ini kayak ada titipan nih. Wah, saya tidak ada menitipkan apa-apa ya, mohon maaf. Nggak ada buzzer, nggak Nggak ada ada adlibs titipan sama ya, sekali. nggak ada titipan ya. Tapi kalau suruh ke bioskop online, kalau mau adlibs, nonton One Night Stand aja. One Night Stand lebih Nah. oke daripada pernikahan. Nah, mending persepsi sih ya. Cuma 52 menit lagi kan, nggak apa sih. Ah, 10.000 lagi, one night kan Oh, 20.000 Oke, mahal. ini kita menghabiskan waktu 1-2 menit untuk persepsi ya. Mohon dicatat ya, oke? Oke, jadi nanti kita hitung-hitungannya ada ya, teman-teman. Oke, dihitung-hitung ya. Oke, siap, mantap. Oke. gitu. Tadi juga ngomong soal serong. Aduh, ini kayak bahasanya udah lama gue nggak pernah denger serong ya. Terakhir Ini kali bener- saya dengar kata terong di pramuka ya PBB. Aduh. Ini udah lama sekali kata serong nih. Nah, Rido, tadi si Askal sempat ngomong serong, si Mbak Ami sempat ngomong belum sempat menjadi perebut. Gimana? Apakah dua hal ini masih bisa dinegosiasikan dalam suatu hubungan? Waduh, berat sekali bahasannya ya dikasih ke saya. Nggak, kalau menurut gue Enggak, sih. karena kan Rido paling muda. Kita mau tahu nih sebagai Gen Z ya sekarang ya, apa Alpha? Rido kan masih Z ya. Mudah banget. Rido Z. Rido masih Z, belum milenium dia. Belum, Enggak, masih Z bukan Alpha. Alpha kan masih lebih muda lagi. Rido menjadi Z masih. Benar sih, gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu, gue ngikut aja dah. Orang Iya, bilang iya. apa ikut aja, iya deh, iya. Ya. Ya sih, kalau dari gue pribadi sebenarnya Yulinar ini kemungkinan terbesar memang nggak bisa disebut pelakor, atau Mbak Sabrina ini pengen mendefinisikan ulang kata pelakor itu, karena kan pelakor itu yang dalam pikiran kebanyakan orang adalah gitu ya, Penggoda. merebut hati gitu. Tapi mungkin kayak Mbak Sabrina ini mencoba apa ya istilah itu, kayak what on orang-orang pelakor minds gitu, kayak kemungkinan terbesar ya menurut gue Mbak Sabrina itu pengen mendefinisikan gitu, karena kita lihat dari cara dia bercerita aja udah beda gitu, dan yang ditunjukin itu berbeda. Dalam pikiran gue Mbak Sabrina ini pengen ngeliatin kalau pelakor itu nggak selamanya bisa mengambil hati orang gitu. Itu jadi kayak istilahnya adalah Mbak Sabrina ini tuh pengen nunjukin pelakor itu nggak harus selalu kayak yang di layangan putus atau yang kayak di wedding agreement ataupun apapun lah yang hubungannya sama pelakor-pelakor yang pernah kita lihat di TV-TV gitu. Yang gue lihat adalah dia itu pengen nunjukin kalau ya pelakor itu mungkin ini nggak bisa disebut pelakor, tapi karena ya marketing sih sebenarnya. Kalau menurut gue kayak bilangnya bahasa itu kayak setengah pelakor sih, setengah pelakor. Dan kalau gue dengar dari apa ya bahasannya Mbak Sabrina, dia tuh bilang dia tuh pengen ngeliatin kalau pelakor itu nggak selamanya yang kayak kita lihat gitu loh. Ada sisi lain dari pelakor yang menurut kita bisa dapetin gitu. Kayak anjing ada pesan moral juga dari pelakor, bukan cuma sekedar ngambil hati, nggak ini aja apa, nggak sekedar dia ngerebut laki orang gitu, ternyata ada hal lain di sisinya gitu. Kenapa dia bisa jatuh hati kan kita ngeliatin dari sisi ini, kan filmnya ngambil dari sisi si Yulinar gitu kan. Dari awal kita liatinnya dari si Yulinar itu ngomong gitu ke si Kartika, Mbak Ayu Azhari gitu. Jadi kayak kita tuh yang menarik dilihatin kalau sisi lain dari pelakor gitu. Ternyata kalau pelakor itu kalau kita lihat dari sisinya, kenapa dia itu bisa jatuh hati itu karena kenapa? Apakah karena mungkin pacarnya sebelumnya buat dia nggak nyaman, terus ada orang lain yang bikin nyaman, tapi ternyata itu orang jatuh cinta ke orang yang salah gitu. Itu kayak kita tuh pengen didefinisikan kalau pelakor itu sebenarnya itu juga manusia gitu loh. Meski memang apa yang dilakukan itu salah dan emang disebutin di film ini salah gitu, haram gitu, istilahnya haram gitu. Tapi kita dilihatin loh, kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Sementara kan kita kalau kita nonton sinetron itu nggak terlalu banyak dibahas kenapa dia bisa jadi pelakor gitu. Yang kita lihat ya udah cewek ganjen aja sama laki orang udah gitu. Tapi kita nggak dilihatin dari sisi lain itu loh. Pelakor ini juga masih manusia loh gitu. Pelakor yang kita sama-sama haram, kita benci sama-sama itu tuh masih manusia loh. Kita lihatin gitu di sini kenapa dia ngelakuin itu. Jadi bisa dibilang di nokta merah perkawinannya emang benar kata Mbak Amin, nggak bisa sebut seutuhnya disebut pelakor gitu, kayak ya jatuhnya kayak setengah pelakor gitu. Pelakor setengah jadi, nah itu bahasa bagus tuh, pelakor setengah jadi gitu. Maksudnya yang belum matang gitu. Pelakor belum matang. Nah,
Katanya pelakor tengah jadi gitu. Karena kita lihat Pelakor belum matang. iya belum mateng gitu. Dia baru dapetin hatinya, dia udah dapetin rasa jatuh cinta tapi belum bisa dapetin hatinya. Jadi ya tengah jadi gitu loh. Karena kita ngeliat dia si Gilang, benar kata Asa juga benar gitu, kayak si Gilangnya juga lumayan ini karena kan kayak di kereta dia pegang tangan pegang badannya gitu untuk ini apa segala ya, dan laki-lakinya juga Pegang sama tangan. gitu. Pegangin tangannya gitu, kayak apa ya, istilahnya tuh orang itu kebanyakan bisa jatuh hati ketika dapatkan hal-hal sedetail sekecil-kecil itu, kayak dipegangin tangannya atau dia tiba-tiba ngomong sama dia dan dia Karena ketawa perselingkuhan matanya itu ke terjadi situ. karena ada Iya. kesempatan. Orang-orang itu bisa jatuh cinta dan terasa nyaman adalah ketika dia ada hal-hal kecil yang bikin dia tuh terasa nyaman gitu. Kayak dipegang tangannya aja itu kan orang kadang-kadang kayak suka salting gitu, padahal ya lu cuma mau nyebrang doang gitu tuh. Kok lu salting sih, ini kan nyebrang jalan gitu loh supaya hati-hati gitu, kenapa lu salting gitu. Jadi kayak gitu sih menurut gue. Ya, Oke, jadi itu dari pengalaman pribadi kayaknya. betul. Betul. Udah masuk. Betul. Kaget gue. Kaget gue. Mas Edi pertama kali masuk ngomongin pengalaman pribadi, tapi itu betul. Kaget gue. Kebetulan benar. Kebetulan benar. Apa yang disebutin barusan benar. Tapi Oke. kan memang Oke. perselingkuhan itu, Dok. Tapi kan memang perselingkuhan itu, Dok, ada karena adanya kesempatan. Adanya rasa nyaman dan kesempatan. Kesempatan dan kenyamanan. Waspadalah. Sayangnya ke orang yang salah gitu. Gitu. Tapi kan kalau cocok, cukup, tepat kan bisa jadi. Bisa Kemarin jadi. karena kurang tepat aja. Karena kurang tepat aja. Jadi ini Yulinar ini jatuh pelakor tengah jadi dah. Iya, tapi Untuk apa? Nah, oke, tunggu. Ini untuk mertuanya lagi pengen ngomong. Oh ya, ini mertuanya Gilang Priambodo nih ya. Yang paling untuk Mbak Ami, Iya, Ya. saya. kalau memang Iya. ketemu orang yang tepat, itu bukan perselingkuhan lagi namanya. Jadi, Emang jodoh. iya. Oh, jodoh Oke. yang terlambat ya datang. Jodoh Salah yang waktu terlambat. datangnya. Atau jodoh yang harus ditunggu waktunya. Karena Ya. Eh, jodoh yang Aska nyangkut gitu. langsung bereaksi Aska nih. Kayaknya ada yang ganjel. Pasti ngeganjel kok. Cuman tadi itu saya mau lempar ke Aska, tapi ini bapak tua ini sudah masuk dan mau ngobrol Mertuanya dulu. Gilang Priambodo ini. Mertuanya Gilang Priambodo ini. Sama-sama pakai kacamata kan, mertua Gilang Priambodo ini. Siapa Gitu yang ya. jadi mertuanya ya? Lupa. Nungki. Bukannya ibu-ibunya doang. Nungki. Nah, bapaknya kebetulan lagi dinas ke GI nyariin bantuan orang nyari martabak. Ada orang nyari martabak ke GI. Rumahnya di Tanjung Barat, kan jauh banget ya. Sumpah, lu aneh banget, Rido. Tanjung Barat tuh banyak martabak. Kan aneh banget ya, makanya dia tuh lagi ngebantuin gitu, ada orang nih dari Tanjung Barat ke GI nyari martabak, itu kan aneh ya. Sudah tenang. Kita kembalikan ke Aska. Aska masih ingin ngobrol mengenai pelakor setengah jadi. Apakah ada istilahnya itu pelakor itu setengah jadi belum dianggap pelakor atau gimana? Atau ada istilahnya bukan pelakor tapi dianggap pelakor, Aska. Karena dia diambil dari sudut pandangnya ya, tadi udah dibilangin. Kayaknya si pelakor ini tuh diambil sisi positifnya gitu. Soalnya kan stereotipnya pernikahan itu selalu dirusak sama pelakor gitu. Nah, di sini Sabrina tuh ngebungkusnya itu bagaimana jika pelakor ini bukan yang sepenuhnya salah gitu. Dia cuma orang yang tiba-tiba muncul, si lakinya yang meleng aja gitu. Ya akhirnya kayak ini loh, kayak Thanos was right gitu loh. Kayak Thanos tuh nggak sepenuhnya salah kok, dan pelakor tuh juga ternyata pelakor was right gitu, bukan selalu salah. Ternyata ada juga kok yang istrinya nggak ngasih kepuasan gitu. Ternyata suaminya juga yang nggak ngerasa puas dan jenuh gitu. Terus fasilitas yang paling oke ya udah si pelakor gitu. Ya gitu sih menurutku ya. Nah, selebihnya sih diteruskan ke Bapak Edoy selaku Bapak mertua, silakan. Silakan Bang Edoy, biasanya udah penasaran. Udah penasaran Bang ngomong. Mbak Mi, kenapa Mbak Mi tetapi apa? Tapi di sini malah kalau menurutku Yulinar ini malah membuka mata dan pikirannya Gilang dan Ambar malah. Jadi karena hadirnya Yulinar membuat Ambar sadar kalau ada sesuatu yang salah di antara hubungan mereka. Kalau menurutku ya di sini ya. Gitu. Jadi sebenarnya
ada apa ya? Jadi hadirnya Yulinar di sini malah sebenarnya jadi buat hubungannya jadi lebih ya, jadi selamat betul. Di penyelamat sebenarnya. Betul, Jalanan betul, kalau betul sih. dikasih lurus doang nggak ada polisi tidurnya tuh mereka kayak nggak sadar aja kalau nggak akan sadar gitu. gitu, nggak akan sampai mau segitunya gitu. Iya, mereka akan sadar oh ternyata kita harus pelan-pelan ya. Ya udah, itu gunanya Karena si Yunina. iya, Jadi apakah pelakor? Jadi secara kesimpulan apakah pelakor itu harus ada? Harus ada di pelakor siap apa? ini? Pelakor itu harus ada terus atau gimana nih? Ya pengennya sih nggak usah ada ya Rido ya, amit-amit, nauzubillah min dzalik. Ya, oke. Itu Bapak mertua itu pengen ngomong dari tadi. Iya, silakan Bapak mertua. Ambil nafas dulu Pak. Pak mertua ambil nafas dulu Pak. Enggak, saya cuma mau singkat aja, paling 2-3 Singkat. kata. Singkat. Seorang Bung Edoy kalau ngomong singkat itu berarti dunia akan kiamat, saudara. Ya. Ayo silakan loh. Singkat ya, oke. Saya menjadi takut bila Bung Edoy berkata singkat, saya akan bilang, aduh, Singkat. ini ada apa? Ada apa nih? Apakah meteor akan datang? Apakah gunung berapi akan Tapi durasi satu episode kemarin video lihat ya? kan footage ada meteor jatuh di Inggris atau Skotlandia. Ya, oke. Ya itu gara-gara Oh, itu gara-gara Bung Edoy Bung ngomongin Edoy sedikit. singkat nih ya. Padahal dia gara-gara suaranya lagi habis. Oh. Geblek. Gila sampai lupa nih mau ngomong apa. Itu karena memang udah faktor usia yang sudah paling tidak muda lagi. Nah sekarang Mbak Mi harus Oke, bersyukur jadi Mbak Mi. gini. Kalau ini ini udah sempat disampaikan sih ke mana? Lupa entah di tweet atau di The Talkies atau di grup bahwa penulis skenario-nya ini Sabrina sama Titin, dan penyutradaraannya nih Sabrina itu dia punya empati ke karakter-karakter utamanya itu, sehingga ya berempati artinya masing-masing punya alasan kenapa mereka mengambil sikap yang ditunjukkan di film ini ya, dan alasannya itu terlepas dari salah atau benar, itu kan bisa diperdebatkan ya. Terlepas dari salah atau benar, tapi kita bisa mengerti. Kita sebagai penonton juga bisa berempati ke mereka, ke karakter-karakter ini. Gitu. Jadi misalnya kayak kalau si Ambar tuh ngerasa bahwa suaminya nih nggak available. Gitu ya. Diajak ngobrolnya susah. Sementara jadi diajak ngobrol susah, suka menghindar, kalau mau diajak diskusi menghindar. Sementara si Gilang memilih menghindar karena dia tak kalau diladeni diskusi malah jadi makin ribut. Jadi sebetulnya dia menghindar justru untuk menghindari keributan. Si Yuli udah jelas, tadi kan udah dibahas ya, bahwa ya ada villain kan di film ini gitu ya, si siapa Kemal gitu. Dia dia disadarkan oleh Gilang bahwa cowok tuh yang benar kayak gini gitu kan, yang atentif kan. Misalnya tadi si Rido cerita kan yang soal pinggangnya disentuh gitu kan karena ada orang lewat, itu kan instingnya Gilang sebagai seorang suami, sebagai seorang cowok untuk melindungi pasangannya kan, gitu ya. Nah, jadi di titik itu si Yuli sadar ini cowok mestinya gini nih, gitu. Hal yang dia nggak dapat dari Kemal, gitu. Jadi semua diberi alasan yang dapat dimengerti oleh kita bahwa Yuli jatuh cinta ke Gilang, akhirnya kita bisa nerima, kita bisa ngerti bahwa iya wajar gitu. Gitu. Tapi dia juga kan nggak mengharapkan apa-apa, gitu kan. Ketika Gilang nge-WA si Yuli, bisa ditelepon nggak yang malam-malam tuh? Ya. Kalau dari sudut pandang Ambar itulah, tapi dari sudut pandang orang yang netral bisa ngerti karena dia mau ngomong sama siapa lagi.
gitu. Kita nggak dikasih lihat Gilang punya temen loh. Dia punya anak buah, punya klien, tapi nggak punya temen. Gitu. Jadi ke siapa lagi? Gitu. Karena Yuli available sebagai teman yang baik. Gitu. Gilang memang kapasitasnya tetap sebagai teman. Dia nggak ngelihat Yuli sebagai wanita wanita kedua gitu loh. Jadi gitu. Pressure dari orang tua masing-masing dalam segala bentuknya, itu juga membuat kita ngerti kenapa pasangan ini gerah gitu kan. Gitu. Jadi ya gitu. Sabrina maupun Titit memberi di saat menulis ini dan menggarap ini tuh punya empati yang besar dan itu kerasa karena kita bisa berempati juga ke 3 karakter ini termasuk anak-anaknya. Iya. Gitu. Ya, gitu. Cukup Anak-anaknya singkat. tuh keren Terima banget. kasih. Tadi saya nggak merasa itu 3 hal kata ya. Hal kedua. Oh, ada ternyata. Oke, siap. Enggak. Oke. Iya. Itu singkat kok. Iya, enggak. Cuman di satu sisi saya bersyukur ternyata nggak 3 kata. Jadi istilah ya kita aman-aman aja. Jadi meteor nggak jadi. Itu meteor baru lewat. Udah aman. Tapi tadi Mas Edo yang ngangkat masalah anak-anak itu bener loh. Itu anak 2 itu sebagai anak kecil yang hidup di keluarga yang punya masalah, mereka bisa mendeliver dengan baik sih. Emang anak 2 itu keren sih. Keren banget. Si kakak yang sebagai anak pertama yang merasa kesal karena orang tuanya berantem terus dan dia memendam perasaan gitu kan, dia kelihatan gitu dari mimik mukanya ketika mamanya berantem, bapaknya berantem gitu. Sementara si kecil yang ya dengan umur kecilnya dia tidak tahu apa-apa, dia hanya taunya bermain, bersenang-senang, itu semuanya bagus sih. Maksudnya pemilihan karakter dengan cast-nya mereka berdua itu sih keren sih sebagai anak-anaknya Gilang dan Ambar. Oke. Gimana Mas Aska, ada mau nimpalin nggak dari pendapatnya Mas Edo? Sebagai Bagas gimana Mas Aska? Ya kalau mau ngelihat masa depannya Bagas gimana dengan kondisi keluarga seperti itu, lihatlah saya sudah selesai. Oh, baiklah. Bisa diperinci nggak? Enggak. Ya, maksudnya aku percaya dengan karakternya itu emang dibuat, diciptakan dengan sangat natural, dengan sangat tidak dramatisir. Jadi ketika orang ngelihat tuh kayak misalkan orang itu berperan sebagai Pak Gilang, ya itulah Gilang gitu. Mungkin dia ngerasa sebagai kepala rumah tangga tuh, wah kalau punya anak 2, terus habis itu punya ada pandangan lain tuh ya gini rasanya. Punya istri terus kayak suaminya kok nggak pernah ada intensitas penuh ya gitu tiap malam. Ya mungkin itu ada rasa-rasa, mungkin ada orang lain gitu. Dan anak pertamanya yang tiba-tiba begundal di sekolah, mukulin orang, berantem mulu, terus mendem. Tapi dia harus ngelindungin adiknya yang perempuan gitu tuh sangat-sangat tidak dibuat-buat gitu. Kayaknya riset beneran mereka kenal sama keluarga yang mengalami ini gitu loh. Jadi bukan timnya bukan sekedar nulis ngawang-ngawang anaknya pokoknya harus yang pendiam, enggak. Ya emang itu psikis anak tuh seperti itu, psikisnya si ayah ibunya ya seperti itu gitu. Jadi semuanya akan terasa ya inilah cerita kehidupan sesungguhnya, bukan cerita sinetron. Makanya kalau dibilang ini sinetron banget nggak sih? Enggak. Kalau kalian nontonnya versi sinetron ya sinetron banget gitu. Dramatisasinya banyak gitu. Tapi kalau ini tuh udah sangat-sangat grounded, udah sangat-sangat Indonesia sekali ceritanya. Gitu. Bahkan saya sangat kesal sama mertuanya masing-masing sih, maksudnya sama ibunya. Saya lebih tidak suka, maksudnya dalam cerita ini ya, saya lebih agak kesel aja sama orang tuanya masing-masing gitu. Yang satu kan sangat sangat judgmental gitu kan. Ibunya Gilang kan sangat judgmental. Terus kalau ibunya Ambar kan yang mintain duit terus itu gitu kan ya. Jadi mungkin sebenarnya salah satu sumber masalah di pernikahan mereka ya ibu mereka masing-masing. Pakat. Jadi di poster yang belakangnya Rido itu bertiga itu kan sebenarnya sama pelakor ya. Sebenarnya kalau bisa ditambahin tuh ibu mertua juga ikut gelendotan di sampingnya Gilang gitu. Jadi ada sumber itu masalahnya gelendotan di punggungnya. Itulah generasi sandwich ya.
Tapi masalahnya kalau Yes. ntar mereka berdua muncul nggak masuk ke pasar, ini si berdua siapa? Kan nggak mungkin. Pelakornya masa nggak mungkin mereka berdua Iya, ya? iya. Kan ntar orang lihatnya aneh gitu. Tapi Iya, sebenarnya iya, benar. posternya ini udah lumayan spoiler loh kalau kita lihat. Iya kan? Karena kan Iya. mereka berdua nih masih samaan, terus yang ini Yuliner ngadepnya ke sini sendiri gitu. Ngadapnya belakang, iya. Ngadepnya belakang kan, arahnya beda sendiri kan. Ini benar udah spoiler sebenarnya kalau orang nyadar. Baru menyadari juga saya. Oh iya. Jadi memang ini sih apa Iya. kelihatan sih skripnya dibuat dengan matang sih. Jadi emang semuanya Naskahnya dialog emang dibuat driven. matang banget sih. Cara apa penulisan naskahnya emang bagus banget sih menurut gue dari Mbak Titin Watimena nih sama Sabrina, nggak nyangka juga. Karena memang apa ya, dialog-dialognya sih, pemilihan dialognya ketika marah, ketika apa segalanya itu dipilih dengan tepat gitu. Kayak nulis kayak gini tuh mungkin menurut orang, kan dulu pernah tuh ada orang yang bilang kayak alah bikin Before Sunrise itu gampang lah, cuma nulis dialog aja. Sebenarnya enggak juga gitu. Bahkan nulis kayak gini gue kabur. Nulis dialog kayak gini tuh nggak gampang gitu. Padahal kita sehari-hari tapi apa ya, bisa mensituasikannya kayak gini gimana gitu caranya. Apakah ketika kita ngomong ini benar, kita ngomong ini salah, ya itu dia, makanya penulisan dialognya semua tepat gitu, tepat pada situasinya, tepat pada timingnya, tepat pada pemainnya, tepat pada karakternya gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, nulis ini Noktah Merah Perkawinannya benar orang mungkin kayak cuman ngobrol apa, cuman marah-marahan, cuman teriak-teriakan, dialognya yang di caps lock atau apa gitu. Padahal sebenarnya susah banget nulis kayak gini, susah banget, harus gue akuin susah. Gue sendiri nggak bisa. Iya. Kalau untuk adegan-adegan pertengkaran, gue termasuk yang nggak terlalu suka film yang isinya tuh orang berantem terus gitu ya, orang bertengkar terus. Walaupun surprisingly gue suka sama Marriage Story ya, tapi gue tuh nggak suka banget sama film yang Bruce Willis sama Michelle Pfeiffer dulu, apa tuh The Two of Us kalau nggak salah. Terus sama yang Jennifer Aniston sama Vince Vaughn tuh, The Breakup, itu gue nggak suka banget gitu ya, karena keributannya tuh yang apa Dibuat-buat. kayak dibuat-buat, kayak dicari-cari gitu. Benar-benar. Nah, sementara Marriage Story itu lebih masuk. Nah, cuma film ala Hollywood itu kan kalau berantem teriak-teriak ya. Betul. Nah, yang gue suka dari Nokta Merah Perkawinan adalah mereka, si pembuat dan aktornya itu menahan diri gitu. Nah, jadi nggak dari awal tuh teriak-teriak gitu kan. Pertengkaran itu pelan-pelan naik sampai di adegan puncaknya itu yang bikin teh itu. Ya. Dapur. Ya. Nah, kemudian gue akhirnya ngelihat wawancara mereka kemarin, dan itu memang udah didesain sama Sabrina dari awal gitu ya. Sudah didesain sama Sabrina dari awal untuk seperti itu, karena si karakternya ini kan udah menikah 10 atau 11 tahun ya. 11 tahun. Iya. Jadi mereka nggak mungkin dari awal meledak-ledak. Karena apa? Karena mereka besoknya masih harus nganter anak sekolah, gitu kan, masih harus ketemu gitu loh, gitu, sehingga yang marahnya ditahan-tahan. Bahkan memang secara literal kan ada adegan yang kamu bisa nggak teriak gitu kan, ada anak-anak di sebelah misalnya, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi justru ketika mereka marah-marah kemudian ditahan, itu kan malah jadi makin membara di dalam gitu ya, api dalam sekam gitu kan. Makanya ketika pas adegan puncak itu, walaupun udah ada di trailer, kita tetap bisa ngerasain yang lega, lepas gitu ya. Kita ikut lega sama mereka gitu. Gitu, emosinya tuh berasa banget. Nah, itu. Oke. Gimana Mbak Ami? Iya, betul. Iya betul. Langsung gampang. Kalau speechless soalnya benar-benar ya scene yang dapur itu tuh benar-benar ini sih, maksudnya benar-benar bikin pas nonton tuh sampai nganga gitu loh, sampai yang diem gitu, terus sampai yang wajir gitu. Gila itu sih benar-benar, maksudnya cara
Marsha Timothy dan Oka antara ngedeliver emosinya juga benar-benar kerasa banget kan. Kayak ini udah berkali-kali gue bilang sih di mana-mana sih ketika Oka bergetar bibirnya itu tuh benar-benar yang kayak di gue tuh kayak yang dep gitu loh, kayak yang orang memendam amarah, terus yang dia bingung, dia bingung dia harus bagaimana, dia sebagai kepala keluarga, dia punya anak, dia punya tanggung jawab, tapi kayak tidak punya kayak tidak punya tidak ada harga diri di Berdaya. mata istrinya gitu, ya tidak berdaya di mata istrinya gitu. Sementara dia tidak mau pisah dengan istrinya, tapi terus dia harus marah karena dia ingin mengeluarkan amarahnya dia tuh kelihatan banget kan di mimiknya Oka tuh sampai yang begeternya tuh sampai di sini tuh yang gitu kan, itu tuh gue langsung yang wah anjir keren banget nih orang gitu, sampai yang buset gitu kan, sampai maksudnya dia bisa ngedeliver dan si Marcianya pun nerimanya juga kan, tektokannya juga kan keren banget gitu kan gitu. Betul, itu scene yang pas nontonnya tuh gue sampai yang diem gitu nggak ya. Anjir nih orang keren banget sih berdua gitu gitu sih. Jadi emang itu golden scene sih, bener-bener golden scene sih yang pas scene dapur itu sih. Iya, Gitu sih. Rido kenapa senyum-senyum Rido? Ada yang Waduh, ngomong? enggak, kalau Kak Nara tuh sebenarnya menurut gue aktor yang hebat banget gitu kayak. Tapi nggak terlalu banyak diperhatiin untuk film-film gede ya, terakhir kayak The Raid 2. Kalau gue tadi kan baru kelar nonton Suka Duka Berduka, kita tahu karakter Oka Antara tuh kayak gimana gitu. Kocak banget Terus tiba-tiba gue malam nonton ngebahas ini, beda gitu cara dia tuh keren banget gitu, kayak dari Suka Duka Berduka yang kita tahu kelemer-kelemernya dia tuh bagus banget dia kayak gitu yang bagus banget gitu kan, kayak apa nih enggak gitu. Dan gue nonton Nokta, dan gue ingat lagi Nokta Merah Perkawinan, dan gue ingat Golden Scene-nya itu, gue tuh kayak anjing, ini masih orang yang sama gitu. Ini masih orang yang sama gitu loh, dan dia bisa apa ya juga ya makanya jadi kayak wah ini orang dalam orang yang sama gitu bisa karakter ngelakuin berbeda. Karakter benar-benar beda secara apapun, beda gitu, kayak wah ini orang gimana ceritanya bisa gini gitu loh, bisa dapet jadi bapak rumah tangga yang gila segalanya, terus tiba-tiba di satu sisi dia jadi gitu, kayak wah kok bisa gitu. Karena emang susah banget, rank karakternya itu juga udah beda gitu loh kalau kita main gitu. Jadi kayak Oka Nara ini sebenarnya bagus banget, tapi kayak jarang banget ya, kayaknya jarang banget filmnya dia dapat penghargaan nih. Harusnya sih dapat sih. Kayaknya film paling besar, film paling lakunya Oka Antara itu The Raid 2 ya. Habis itu nggak ada lagi. Ayat Cinta. Ayat Cinta ya. Ayat Cinta dia deh. Gara-gara warisan juga ada, gara-gara warisan. Tapi kan nggak terlalu kopi. Ya. Gue ingetnya si The Raid. Tadi itu gue lagi nonton gara-gara warisan. Terus gue inget si Oka yang di Nokta Merah, terus tiba-tiba gue inget lagi dia yang di Suka Duka Berduka itu beda banget. Orangnya gila banget ya. Gara-gara warisan Nokta Merah itu Suka Duka Berduka tuh 3 orang yang berbeda, 3 orang yang berbeda gitu loh. Cara beda gitu tuh. Jadi bisa 3-3-nya gitu kayak dengan bagus semua tuh. Wow, hebat sih. Tambah lagi yang di Voktrosnik, wah gila, bagus banget. Jadi kayak, oh iya sih, Oka Antara ini harusnya emang sudah seharusnya mendapatkan sesuatu gitu loh. Tidak hanya penghargaan, apresiasi, apalagi minimal ya, di Nokta ini bisa menang lah gitu. Ya gitu sih. Gila. Oke. Mas Aska, ada tambahan? Ya, mungkin ke karakternya si Bapak Gilang sama Ibu Ambar ini kan emang juga dari awal emang nggak dibuat karakter yang abusif, nggak yang temperamen gitu loh. Jadi ketika amarahnya mereka nggak sebrutal Marriage Story yang harus jebol tembok, itu kayaknya ya udah masih normal gitu. Kecuali kalau kita tahu mereka toksik hubungannya atau dari awal udah ngamuk-ngamuk, itu mungkin di Golden Scene tiba-tiba pecah gelas itu akan terjadi natural. Oke, nggak apa-apa ya, gitu. Biasa aja. Karena ketika tamparannya juga tamparan ke diri sendiri pun ngerasa ya udah, kayaknya mereka juga berdua itu orang yang emang nggak biasa marah gitu loh. Ibu Ambar juga kelamat-kelamat doang, Bapak Ambar juga yang kayak diam-diam tapi makan 2 orang gitu tuh ya tipe diem aja ya Papa Gilang itu. Jadi ya ketika konfliknya berjalan dan gimana karakternya diciptakan tuh selaras aja gitu. Akan ngerasanya ya memang bagusnya gitu sih. Itu aja tambahan saya. Oke. Jadi ini kesimpulan ini nih film ini benar-benar benar-benar bisa dinikmati ya.
Dan arti Betul. dengan tradisi kita bilang itu tradisi di Indonesia, dan arti mungkin kalau kalau di sinetron-sinetron ataupun misalnya yang mungkin yang tahun-tahun sebelumnya itu, kalau misalnya kalau dibilang permasalahan rumah tangga harus banyak teriak-teriak, tapi mungkin sekarang ini justru lebih memakai ke emosi yang dipendam kali ya, bener gak ya? Benar, benar. Istilahnya dari gerak tubuh mereka, dari saya amarah, istilahnya tadi itu kata Mbak Ami bilang itu, sampai istilahnya menahan-nahan amarahnya gimana, mikromimiknya itu juga sangat-sangat diperhatikan ya. Jadi istilahnya mungkin masa-masa teriak-teriakan itu Ya, udah Nggak lewat, ada, udah udah lewat. lewat, udah lewat. tinggal Zoom lempar-lemparan out aja. tuh udah nggak ada. Tinggal lempar-lempar Zoom out. piring. Sekarang lempar pisau. Oke, Iya, wah, Bapak mertua ingin ngomong. soundtracknya nih enak banget soundtracknya. Nah, Nah, itu Ini dia gue lagi tuh. dengerin nih. Coba. Saya Jadi tuh lagi dengerin kita- sekarang. kita Ini gue lagi dengerin. kita sepakat ya soal acting, penyutradaraan, dan skenario. Gue rasa yang perlu kita apresiasi lagi adalah aspek-aspek teknisnya, karena di film ini semua tuh bekerja dengan baik. Pertama, sinematografinya Mawan Kelana ya. Mawan Kelana. Jadi Kelana. sepanjang film itu, Ini debutnya Mawan Kelana jadi DOP. Kenapa? Nokta. Ini debutnya Mawan Kelana jadi DOP film panjang itu, film Nokta. Abis itu Lara Ati, baru 2 film. oh gitu ya, Lara Ati juga Bagus dia banget. kan ya. Oh, baru bagus Nah, banget. di film ini, kalau kita perhatiin, hampir sepanjang film itu dia selalu ngasih frame within frame ya. Yap. Dari entah daun pintu, entah jendela, entah di balik tembok, entah di sudut-sudut gitu kan ya. Dia selalu ada frame within frame atau teras gitu. Atau bahkan foto ya, pas foto gitu. Hampir di semua adegan ada itu. Nah, yang gue rasain adalah memang kan kalau yang cermin jelas ya, maksudnya itu simbol bahwa introspeksi misalnya ya. Tapi misalnya itu sama ini harus dikaitkan dengan production design-nya, art direction, termasuk pemilihan rumah gitu ya. Jadi kalau kita lihat konsep kamar yang mezanin itu sendiri, mezanin itu kan berarti mestinya berasa lebih lega ya, tapi di sini malah kelihatan jadi sempit gitu ya, jadi sumpek gitu loh. Nah itu menggambarkan keresahan mereka gitu, bahwa jadi hidupnya kayak yang sumpek itu nih gitu ya, apalagi di kamar kan. Di kamar kita lihat ketika kamera selalu ngambil dari angle samping ranjang untuk nunjukin plafon yang di mezaninnya ya. Karena itu dari situ kita kelihatan banget ini kayak sempit. Apalagi ketika adegan si opanya diri itu kan, mereka ribut itu. Yang kayak gitu-gitu. Terus kayak workshopnya Ambar yang di rumah tuh, yang di kolong ya. Iya, di bawah. Yang di luar itu juga kan kayak ini sanctuary-nya dia, tempat dia menyendiri, dan itu sudut sempit yang orang si Gilang aja tuh harus nunduk kalau mau ngomong, harus jongkok gitu. Nah, terus ada pembatasnya pula gitu kan ya. Jadi ketika mereka berkomunikasi itu ada batasan. Udah memang posisinya nggak enak untuk berkomunikasi, untuk ngobrol, ada batasan pula. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, itu loh yang gue merasa aspek teknisnya ini ya. Jadi secara visual nggak cuma cantik dilihat ya, tapi sinematografi itu ngasih feel gitu loh ke penonton, yang mungkin penonton tuh nggak sadar tapi berasa gitu loh. Maksudnya berasa ruwet pikirannya gitu loh. Kayak gitu. Sama musiknya itu kan lebih banyak piano ya.
Piano bener. Jadi nggak yang jeng-jeng kan ada ya sutradara Ada. kita ada yang senang banget ngasih yang adegan jeng sedih loh adegannya sedih loh gitu loh. Nah kalau di sini nih enggak, dia percaya sama adegan yang dia bikin. Bahkan ketika lagunya masuk, ada di tengah-tengah lagu dipotong untuk satu shot penting, kemudian itu lagunya dilanjutin lagi gitu. Dia percaya sama moment of silence, bahwa Bener. keheningan itu justru lebih berbicara gitu loh. Gitu. Jadi dia nggak yang on the nose banget gitu loh. Sedih loh gitu loh. Kan ada ya di film kita yang kayak gitu ya. Ada. Itu yang Yang harus kuning dikasih ya? slow mo untuk Ada. sedih. Siapa ya? Coba ayo nangis yuk, ayo nangis nih lagunya nih sedih nih, ayo nangis. Ini Ya, musiknya ada. jeng. Nah, Ya gitu. Nah ini enggak kan. kuningnya. oh. Ya, film siapa ya? Filmnya Mas Rido yang bisa ditonton di Oh, mana, enggak. Mas Rido? Oh enggak, film saya tidak sedih. Film saya aneh. Film pendek terbarunya akan segera rilis ya. Oh iya minggu depan ya. Iya. Tanggal 23 ya, Dok? Iya, tanggal 23. Apa tuh? Kenapa jadi promosi ya? Mohon maaf. Nggak apa-apa, nanti Ya, di belakang aja hitung-hitungannya. Oh iya, Bu. Oh iya, Nanti oke. pakai uhuk ya. Oh iya. Udah lama kita nggak batuk sama Rido. Oke, Mbak Babi silakan. Ya setuju ya masalah mezanin itu tadi tuh bener tuh aku karena kan pas lihat film itu pas lihat kamarnya tuh sebenarnya kan keren ya Mas, harusnya mezanin tuh kan harusnya kamarnya luas dan apa namanya dibikin mezanin kan pasti dia pengen ada tempat Lega, lagi di bawah. Betul lega gitu kan. Tapi ternyata pas di situ tuh kelihatan banget sempitnya. Bahkan ketika anak-anaknya tidur bareng pun tuh kayak yang Sesek. kayak yang sesek gitu loh. Jadi kayak yang auranya tuh emang dibikin sekelam itu sih kamar itu, jadi kayak yang itu menggambarkan cerita si Ambar. Oke. Mas Aska diam aja, Mas Aska. Gimana Mas Aska? Ada komentar? Mungkin lebih suka mezatain bukan mezanin. Pas 10 lebih sempurna gitu. Terus gak ada yang ketawa kan? Aduh. Aska ini Mas Dok dan Mas Edoy, Aska tuh ini kurang suka sama endingnya. Kenapa Betul tuh? begitu Aska? Udah berusaha Karena untuk nggak speak up di sini loh. Oke. Udah. Oh nggak usah ya? Oh ya udah nggak usah kalau gitu next aja. Nggak apa-apa. Speak up aja. Kalau gue tuh cuma penasaran ini aja sih. Kan waktu itu Yulinar kan di kantor ya. Terus itu Ambar datang terus cabut. Terus si Oka cabut. Nah gue penasaran Yulinar itu ngapain ya? Selama di situ nungguin si Oka balik nih. Ini orang nih lama banget nih ya. Gue tadi kan mau pesen ojol nih. Kenapa belum balik-balik nih orangnya? Nah gue penasaran dia ngapain dulu. Enggak, dia nunggu. Dia kan bilang. Nunggu tuh ngapain gitu. Nggak mungkin diem ya dong. Ya apa nunggu doang. Lihat kantor kah atau main game kah atau apa. Nah itu gue penasaran tuh. Kayaknya tuh kalau orang kan lagi panik. Itu kan lagi panik, Dok. Lagi panik buru-buru mau ngapain. Ya udah lu disuruh nunggu ya, lu nunggu aja, beneran nunggu gitu, nggak ngapa-ngapain. Itu kayaknya dibikin film ya. pendek bisa tuh. Apa yang dilakukan Yulinar selama di kantor bisa tuh. Bisa. Tapi ini kalau untuk Aska, kalau menurut gue sih memang kita kan maksudnya kalau ya di sini adalah ruang untuk mengeluarkan opini gitu. Jadi menurut gue nggak apa-apa. Kalaupun beda juga Gue pikir dia mau serius kok. Gitu. Pada intinya sih kalau Mas Edo bilang itu ya ini kan bukan podcast The Talkies, jadi silakan untuk acak-acak nggak apa-apa di sini. Acak-acak nggak apa-apa. Karena kemarin saya kan udah diacak-acak kan. Ya karena kan gambaran orang kalau ada pelakor itu kan biasanya rumah tangganya berakhir dengan tidak baik gitu kan, akan berujung dengan penceraian. Ini malah damai kan, pengennya kita pertikaian gitu kan, jangan ada yang damai lah, bertikai itu lebih seru gitu. Karena memang sebetulnya, nah justru ini dia, kalau menurut gue justru film ini memang akar masalah itu bukan di
kehadiran orang ketiga, karena itu cuma trigger aja. Karena sebelum Trigger, si benar. Yuli hadir, mereka juga udah punya masalah Gak kan. masalah, bener. Jadi Betul. justru Bener. Yuli tadi adalah trigger untuk Menyelesaikan masalah. benar, ini harus pecah dulu nih. Ini Iya. harus pecah gitu. Padahal udah Bisulnya harus pecah. Nah, Ya kan? tapi Mas Edoy, pertanyaannya saya adalah, apakah bisa sebuah pernikahan itu tetap berjalan seperti menjadi normal bila sudah ada orang ketiga yang mungkin belum matang menjadi pelakor, baru setengah pelakor setengah jadi. Apakah bisa ini dibandingkan dengan Isa ya tadi itu? Ojo dibanding-bandingke loh. Oke, jadi banding-bandingkan nggak boleh. Iya. Tapi gini, Ah, kita diberi gambar. Jadi bukan cuma pengakuan dari Gilang ya, memang Gilang secara tulus nggak pernah ngelihat Yuli lebih jauh dari seorang teman gitu, seorang emotional support ketika dia lagi Iya, ada karena masalah di rumah. Gitu. Gilang kan nggak menganggap Yuli itu sama Jadi Yuli. gini, justru Will itu is not the issue, nggak pernah jadi isu di film ini, hanya di mata Ambar, karena Ambar mergokin mereka di saat yang tidak tepat. Betul. Gitu. That's it. Tidak terjadi affair di sini. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Gilang ke Yuli, misalnya megang pinggangnya atau segala macam, itu memang insting dia sebagai cowok yang protektif. Yes. Gitu. Oke, jadi ini Justru tadi saya pikir Mas Tok bakal nanya, kalau udah seribut sampai mau cerai gini, apakah bisa normal lagi gitu? Itu bisa. Bisa, tapi kan ntar kalau berantem itu di callback lagi. Ada yang tukang ngungkit-ngungkit kan? Kalau gini, kalau menurut pandangan saya, misalnya kalau soal kemarahan itu bisa diperbaiki. Kalau bagi saya nih, tapi misalkan kalau tadi itu kayak Mas Aska yang bilang itu apa, tapi permasalahannya itu yang mungkin akan meninggalkan sedikit istilahnya istilahnya kita ngomong ya, coak di dalam kehidupan pernikahan mereka. Kalau marah, ada beberapa orang kan udah biasa, misalnya ada orang yang marahnya itu meledak, habis itu udah dilupakan. Ada juga sebaliknya, marah itu dipendam, tapi istilahnya ngedongkol terus seumur hidup pun akan diingat. Nah, kan seperti itu kan masing-masing kan. Nah, seperti itu sih Mas Edi. Tapi karena tadi itu kan Mas Edi bilang kan, bagi Mas Edi ini bukan will. Sedangkan bagi Mas Rido dan Mbak Ami ini baru setengah matang. Belum matang, jadi nggak dianggap. Jadi nggak terlepas dari Yuli nanti akan melakukan itu, tapi yang jelas nggak ke Gilang. Oke, belum. Gilang nggak mempan, karena Gilang memang cuma cinta ke Ambar satu-satunya. Oke. Makanya kalau main api enggak ya? Nggak main api ya? Nggak tahu deh, karena Gilang kalau kita ingat, ketika dia balik lagi ke kantor, hal yang dia omong ketika dia ngeliat Yuli masih ada di kantor, kalimat pertama yang keluar dari mulut dia adalah, kok belum pulang? Mau diantar, ya. Gitu loh. Karena Yuli memang bukan itu, dan pada saat itu kan dia, wah ternyata gawat ya kalau sampai salah paham kayak gini gitu loh. Ternyata bahaya ya. Gitu loh. Oke. Nah, gimana Mas Aska? Ya, setelah nonton Nokta Merah Perkawinan versi sinetron ada 77 episode, itu rasanya kayaknya cerita pernikahan akan sepanjang itu gitu. Kalau diceritakan dalam 2 jam itu, film Nokta Merah Perkawinan itu bukan happy ending, bukan sad ending, tapi open ending aja gitu. Ini baru permulaan konflik-konflik di rumah tangga itu gitu. Mungkin kedua bakalan ada masalah mertuanya lebih toksik lagi, mungkin akan apa gitu. Makanya cerita ini
ketika diakhiri dengan kerukunan kembali, itu rasanya enggak, ini bukan ending, ini baru awal mula. Baru awal mula. Ini Tapi baru kayak pembahasan susah. aja kayak penyelesaian singkat. Setuju. Mungkin Untuk kalau episode ini. ya Ya, untuk ya, part ya, 1 ini gitu. ya. Mungkin kalau di cerita pernikahan yang sesungguhnya akan Baru panjang awal. sekali ini ceritanya gitu, atau bahkan Ah. mungkin harus memberikan barang bukti kenapa bercerai, apakah cuman triggernya cuman karena si Yulinar, atau bisa membawa-bawa karena mertuanya, atau mungkin karena karirnya si Bapak Gilang cuma sebagai interior taman gitu, ya itu kan bisa jadi trigger pernikahan gitu. Itu sih, jadi menurutku ini opini berkembang yang kemarin bilangnya nggak suka dengan endingnya, akhirnya aku bilang ini endingnya bukan set ending, bukan happy ending, tapi ini open ending aja gitu. Iya. Itu aja. Selama kedua mertuanya masih hidup, Wah ya itu bener Iya, bagus, serius. opini bagus, nunggu Iya. meninggal. Itu betul. Itu betul. masalah akan selalu ada. Karena emang sebenarnya menurutku sumber masalah sebenarnya di mereka sih, salah satunya. Iya. Iya. Makanya ketika Ambar bilang, bukan itu masalahnya. No, itu masalahnya. Iya. Ibunya Bertahan Ambar, hidup. ibunya Ambar tuh terlalu berani membebani menantunya, sementara ibunya Gilang terlalu ikut campur. Iya, Gitu. Benar. Jadi selama masih ada mereka berdua, masalah akan selalu ada gitu. Jadi yang episode Yuli selesai, tapi akan muncul problem-problem baru dari mereka mertua. berdua. Tapi kayaknya susah buat ada episode selanjutnya ya, karena memang kurang. Mertua versus Iya, menantu. Beda film dong, beda film. Oh, beda. Beda. Oh, tahu juga nih. Si Ringo tahu juga dia. Beda PA ini, aduh gimana ya? Bener sih, memang. Morgan Morgan sama Morgan Penelope. Oi. Oke. Jadi menarik karena ini akan istilahnya akan membuka wawasan ataupun membuka pembicaraan nih, mulai dari pertengkaran antara suami istri terhadap anak, ataupun istilahnya nyamber lagi ke permasalahan antara suami istri, permasalahan antara istilahnya apakah ini menyalahartikan perhatian, ya kan ya, biasanya kan gitu ya, ataupun tadi itu Mas Edoy bilang ini permasalahannya dari mertua nih, apalagi kita sebagai generasi sandwich yang mungkin harus terbebani dengan yang atas dan bawah dan lain-lain ya Bang Edoy ya. Nah, dan akhirnya itu ya paling kita akan menunggu episode selanjutnya nih dari Nokta Merah Perkawinan di minggu depan. Loh, bukan ya? Kapan reviewnya berlanjut sedangkan filmnya enggak. Jangan berlanjut. Nggak bisa berlanjut juga sih, kurang penontonnya. Kurang. Terus satu lagi aspek teknisnya yang perlu dipuji juga. Nggak tahu nih dari kacamata filmmaker nih, Rido. Kalau menurut gue editingnya tuh cakep banget ya. Editingnya cakep banget sih, karena nggak gampang nyatuin tektoknya itu yang berasa timingnya pas gitu. Betul. Karena kebanyakan timingnya tuh kayak masih rada kaku, makan layangan putus yang Legend aja itu terasa di beberapa sisi editingnya masih terasa kaku ketika ada argumen dan argumennya itu disatuin di teks-teksnya itu masih terasa kaku gitu. Kalau editingnya ini gue suka banget. Ya, jadi kita lihat yang mereka flashback ya, itu transisinya itu asik banget gitu ya. Itu gue pas lihat adegan transisinya tuh langsung gila nih, bagus banget nih. Nah, kaki terus ketemu kaki, betul. Ya kan, mata ketemu sama mata. Itu yang gue apresiasi banget adalah cut-nya nih ya. Jadi ketika mereka berdialog kan stoknya pasti banyak tuh ya. Iya. Nah, jadi pemilihan si Alin Jusria ya. Untuk ini, gue ngelihat kan biasanya kalau adegan orang ngobrol tuh either two shot atau pas dia ngomong muka dia, pas si dia ngomong muka TV kan gitu.
eh, dia memberikan ruang kepada aktornya ketika memberikan reaksi dari omongan lawan bicaranya. Itu banyak banget, terutama porsinya Ambar. Jadi kalau diperhatiin, misalnya nonton lagi gitu ya, ketika adegan dialog, si Marsha itu bereaksi dan itu dikasih porsi banget sama editornya gitu. Terutama ketika dia ngobrol sama temannya ya, si Dina ya, Dina. Nazira Cenur ya, Ya, Nazira Cenur. itu yang diambil tuh reaksinya si Ambar gitu ya, termasuk gestur-gesturnya, hela nafasnya gitu kan. Itu yang wah gila ya gitu. Orang jadi bisa lebih mengapresiasi aktingnya Marsha. Jadi bahwa editing tuh ngebantu acting, salah satu contohnya di film ini. Begitu, karena showcase actingnya tuh dikasih lihat. Gitu. Adegan yang tampar saya itu cut-nya susah banget udah. Cut-nya itu susah banget. Karena dialognya rapet. Pace, jangan jaga pace-nya tuh supaya tetap ini enak, supaya tetap ini tuh susah banget. Jadi Kalau bisa seharian itu buat ngedit itu doang. Ngejagain pace-nya itu wah. Itu sih. Oke, mantap nih, benar-benar mantap ya. Jadi ya, oke, jadi kesimpulannya ini ya baik-baiklah kalau menurut dengan lawan jenis. Nanti kalau tiba-tiba dapat lawan jenisnya, ini tadi sebenarnya saya mau bahas mengenai 5 bahasa cinta. Mungkin aja tiba-tiba dapat lawan jenisnya dengan sentuhan, cuma awas ya, kepegang pinggangnya merasa aduh jatuh cinta, atau ketemu lawannya itu dengan dengan kata-kata indah, nanti itu diperhatiin, kamu sudah makan belum? Kok kamu keluyuran terus? Nah, itu nanti tiba-tiba kamu hati-hati kehujanan ya. Padahal nanyanya sambil main game ya. Padahal nanya main game. Itu beda film. Kehujanan tuh beda film sebelah, film suaminya. Jangan disebut di sini. Film suaminya. Ya, kesimpulan sederhana Nokta Merah Perkawinan tuh gak usah salting, udah. Santai aja, gak usah salting, dah. Jangan kegeeran kali ya. Apa gimana? Jangan kegeeran, jangan salting, udah. Jadi Ridho lagi komen tentang dirinya biasa sendiri. Bapak Anda juga dulu kayak gitu ngejaganya gimana. Padahal soalnya si Ridho suka WA-in sama orang. Wah. Bang Ridho istirahat ya, langsung berbunga-bunga. Bang Ridho jangan lupa makan ya, sarapan ya. Anda ini kenapa bisa tahu gitu loh? Anda kenapa bisa tahu? Gitu? Karena saya WA-in. Oh iya. Oh, jadi sama ini. Oh, serem ya. Aduh. Iya, jadi ya tadi gitu sih dalam arti ya. Ya itu namanya, itulah kehidupan sih dalam arti ya. Jadi ya istilahnya ya, permasalahan harus dihadapi dan harus diselesaikan dengan pikiran terbuka lah ya, seperti itu ya. Dan intinya sih komunikasi lagi sebenarnya, intinya komunikasi. Betul, komunikasi dan tampar-tamparan. Ya, karena kata Mas Gilang adalah terkadang waktu yang sempit itu bisa mengubah segalanya, sedangkan waktu yang panjang tidak bisa mengubah apapun. Super sekali. Dan kita pun terdiam, nggak bisa komentar. Nggak ada yang komentar. Ya benar, itu benar kan. Terkadang waktu yang sempit itu bisa mengubah segala hal, tapi waktu yang panjang malah nggak bisa mengubah apapun. Itu seperti halnya film ini terjadi. Betul. Gila, saya sampai speechless. Udah. Yang lain udah speechless. Bingung ya. Oke. Daripada nanti sampai jam 11 malam karena kita speechless. Oke, pada hari ini kita akan tutup nih, karena ya kasihan juga kan tadi kan dari yang udah paling muda sampai yang paling yang tidak muda lagi ya kan, butuh istirahat lah ya kita bilangnya. Oke, terima kasih nih untuk para sobat BB69, Mas Aska hidungnya kenapa, terus habis itu terima kasih Mas Ridho dan Mbak Ami dan juga Opa Edoy. Belum diusir ya Opa Edoy ya dari GI belum ya, malam minggu soalnya anak muda. Cariin martabak yang kemarin tuh. Udah disapu kolong kaki. Dari sapu. Oh, tadi itu dia matiin kamera itu karena permisi pak disapu.
masalahnya beli Martabak makanan. namanya Pak Dodo tuh. Pak Dodo tahu tuh martabak paling enak. Oh iya, Iya, martabak telur. Martabak Berapa telur? Satu. Dua telur. Dua telur. Dua telur, ya, 2 telur. Pakai nasi tapi enggak. Oke, Nggak mau pakai nasi. Pizza baru pakai nasi. Enggak. Pizza pakai kecap dong. Spaghetti pakai kecap dong. Spaghetti pakai Oh, iya, kecap. Larati. Iya. Spaghetti pakai kecap. Kenapa? Terus. Jadi film lain ya? bego. Bego. Itu mendarat darurat tuh yang barusan tuh. Bego tuh, itu mendarat darurat tuh. Itu sebelah. Tolong ya, ini beda film ya. Kalau itu romantisasi perselingkuhan, ini beda ya, tolong ya. Gue bawa samurai nih ntar ya. Bawa samurai. Romantis ya. Enggak, gue lagi nginget yang persepsi itu apa ya? Kok gue nggak inget ya? Aduh, bingung nih. Ngomong apa ya? Udah deh, 23 September ada film baru saya, nonton aja. Iya. Hehe. Apa tuh? Apa judulnya? Film ada. Sementara kita selamanya. Jadi gini ceritanya. Ini nggak ada rilis trailer aja loh. Tapi ya karena susah bikin trailer. Gue tahu editnya susah. Gue nggak tahu mau bikin kayak gimana. Iya, bingung pasti. Karena pas udah bikin trailer, loh kok ini kayak gue jadi full film gue kasih trailer. Makanya gue nggak ada bikin trailer ya. Mending poster aja gitu. Betul. Ya udah. Nanti sampai jam 11 lagi ngebahasnya film Rido. Kalau mau bahas film lu nanti di episode selanjutnya tuh. Apa sih? Boleh. Oke, kalau gitu. Thank you banget nih Bang Edo ya, tadi lagi mandi. Iya, udah pindah tempat ya. Berarti udah tandanya diusir. Oke, sekali lagi terima kasih dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya, tentunya dengan tema berbeda. See you.